Halo, aku Angel. Kalian bisa panggil aku Angel. Dan ini video kedua aku dari yang sebelumnya ya. Dan kali ini, sebelumnya aku udah kasih tahu nggak sih kalau aku itu suka banget ya namanya nulis. Jadi dulu, waktu aku masih kecil, aku itu pertama kali dibeliin diary gitu sama mama aku. Dan aku dulu punya kakak sepupu yang tinggal sama aku. Jadi kami dibeliin 2 gitu loh diary, satu warna pink dan satu warna biru. Dan kakak sepupu aku itu laki-laki. Dan entah kenapa waktu itu aku pengen aja gitu yang warna biru. Dan warna pink yang aku kasih ke dia. Sorry to say. Sorry banget abang. Dan dari situlah aku mulai tertarik dengan yang namanya nulis. Dan by the way teman-teman, aku itu termasuk orang yang introvert banget. Nggak banget-banget sih, karena dulu waktu kecil aku juga punya banyak teman. Dan aku dulu lumayan tomboy banget. Kalian pernah gak sih ngelewatin masa kecil yang main kelereng, main wayang kartu gitu? Ya semacam itulah ya. Dan balik lagi. Dari situlah aku mulai yang namanya suka banget nulis. Dan entah kenapa aku yakin dan percaya bahwa dalam tulisan itu punya kekuatan. Tulisannya itu punya kekuatan. Dan tulisan itu juga punya seni yang luar biasa. Karena hal itu bisa dikenang sampai kapanpun. Dan aku punya cita-cita di mana setiap tulisan-tulisan yang aku tulis itu suatu saat akan dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan itu akan berdampak besar buat mereka. Nggak harus besar, tapi setidaknya 1-2 orang yang merasakan kekuatan dari tulisan-tulisan itu, aku udah sangat bersyukur. Dan di tulisan kali ini, aku pernah nulis di tanggal 7 November 2019 di jam 23.31 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Kita mulai ya. Hari ini aku bersyukur perkuliahan yang bisa berlangsung hari ini. Semuanya berjalan dengan baik. Dan tadi juga udah selesai buat geladi untuk acara kuliah umum yang jadi salah satu kegiatan event ulang tahun kampus aku tahun ini. Puji Tuhan. Oh iya, aku pengen cerita. Tadi salah satu teman aku yang udah aku anggap kayak saudara lah di sini. Tiba-tiba kayak bercanda sih. Ceritanya sih kayak bercanda gitu. Tapi kita juga agak-agak serius dikit sih ya. Jadi tentang masalah pasangan hidup. Aku juga nggak tahu tiba-tiba kita bahas tentang itu. By the way, karena dia habis video call sama pacarnya, jadi intinya dia bilang kalau orang lain ataupun dia bakal susah mau deket sama aku. Jadi teman-teman, aku termasuk orang yang tidak begitu banyak teman laki-laki. Ketika aku SD, SMP, SMA. Jadi dulu aku punya kisah di mana aku pernah dibully gitu loh pada saat SD. Aku sering banget digangguin sama geng-geng sekolah gitu. Dan mereka laki-laki. Karena dalam keluarga aku tidak diperbolehkan untuk pacar-pacaran gitu. Dan aku tahu itu dampaknya baik sih. No judgment ya. Karena setiap keluarga itu punya aturannya masing-masing. Karena itulah aku pegang prinsip itu. Dan aku percaya bahwa aturan itu juga ada untuk menjaga dan melindungi aku sih. Oke, balik lagi. Jadi temen aku tuh bilang gitu. Intinya dia bilang kalau orang lain, teman-teman yang lain atau dia pun bakal susah untuk dekat sama aku. Alasannya kenapa? Karena aku mungkin punya standar yang tinggi, high standar, soal pasangan. Really?
Ya tapi sebenarnya itu bukan hal yang asing lagi sih buat aku. Karena ini udah kesekian kalinya, khususnya orang-orang atau teman-teman terdekat aku yang aku kenal. Oke, lanjut. Ini aku pengen ceritain lagi. By the way, usia aku sekarang udah 19 tahun pada saat itu ya. Dan satu hal yang aku belum pernah alami adalah punya hubungan khusus atau anyway pacaran lah. Alasannya kenapa? Ya, awalnya karena aku berada di dalam keluarga yang dimana aku bersyukur. Karena jelas orang tua aku ataupun mungkin orang tua kalian mau buat kalian fokus dulu gitu sama sekolah. Apalagi usia kalian yang masih muda atau anak-anak. Ya karena jelas orang tua aku ataupun mungkin orang tua kalian juga mau buat kalian fokus dulu sama sekolah. Apalagi kalau usia kalian tuh masih muda, dimana kalian masih labil dan masih masanya buat bermain dan punya banyak teman. Tapi setelah beberapa lama, itu jadi sebuah kebanggaan tersendiri sih awalnya. Sampai pada akhirnya itu jadi sebuah komitmen sampai sekarang. Aku gak pernah malu sih atau minder gitu sama teman-teman aku yang lain. Karena mereka udah milih buat pacaran, yaitu pilihan masing-masing ya. No judgment. Tapi jujur, pasti dari masa ke masa, seiring berjalannya waktu, pasti ada dong ya rasa tertarik sama seseorang. Tapi puji Tuhannya itu cuma perasaan yang wajar sih. Dan lalu gitu aja. Ya kalian pasti tahu lah ya detailnya gimana. Pokoknya gitu deh. Terus dulu, jangan salah, kalau aku sering banget diolokin sama temen yang lain. Misalnya dicie-ciein gitu loh. Namanya juga anak baru gede, ABG katanya. Rasanya gak nyaman, gak suka, dan pengennya emosi gitu loh. Itu aku sih, gak tahu kalian. Sampai-sampai kalau aku tahu ada yang suka sama aku langsung gak suka gitu loh sama orang itu. Pokoknya aku gak respon dan cuek deh pokoknya. Jadi kayak ilfil gitu. Tapi seiring berjalannya waktu di jenjang kuliah sekarang, dan perasaan dan pikiran aku pun udah cukup dewasa ya untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Karena aku kuliah di sebuah lembaga yang sistemnya tuh asrama. Jadi di sini udah aku anggap kayak teman atau saudara sendiri. Ya namanya juga di jenjang kuliah, asrama lagi. Pasti ada aja tuh yang coba deketin kita. Tapi aku nanggapinya dengan dewasa. Bahwa aku hanya nganggap mereka sebagai teman dan saudara. Walau sangat sulit meresponi hal seperti itu. Tapi orang-orang di sekitar aku sih tanpa ku sadari mengerti diriku seperti apa, dan aku memang tidak pernah pacaran dan bukan hal yang perlu aku tutup-tutupi lagi dari mereka. Nah karena itu, pernyataan dari salah satu temanku tadi muncul sepertinya. Aku merasa diriku banyak diproses Tuhan di tempat ini. Kalau aku menceritakannya secara detail dalam diary aku, gak akan cukup sih untuk nampung setiap proses yang sudah aku alami dan lalui. Tapi intinya, di masa-masa ini aku diajarin Tuhan untuk bersabar menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Pemikiran yang muncul dalam benakku saat ini yaitu, yang pertama, kalau aku pacaran sekarang, emang aku bisa bagi waktu buat aku dan dia. Yang kedua, aku belum jadi siapa-siapa nih saat ini. Belum siap sih. Terus masih banyak banget belajar, baik itu secara akademik maupun buat hidup kamu. Terus emang apa yang bakal aku bagiin ke dia kalau sekarang harus terburu-buru gitu. Jadi menurut aku pacaran itu bukan hal yang main-main guys. Soalnya itu udah tahap kamu untuk punya komitmen sama Tuhan dan seseorang anaknya yang tentunya takut akan dia. Maka semakin banyak
dan semakin lebih baik yang Tuhan sudah persiapkan buat kamu. Amen. Kalau dibilang punya standar atau kriteria yang tinggi, itu ya gak gimana-gimana sih. Dan wajar kalau dengan waktu yang panjang buat aku bersabar, maka kita juga yakin kalau Tuhan mengukur dan menghargai panjang kesabaran kita. Sehingga Tuhan akan mempersiapkan sepasang anaknya untuk punya kualitas yang terbaik dari yang baik. Jesus is my center for everything in my life. Bukan berarti dia harus perfect kayak Tuhan Yesus. Gak juga ya. Ingat, gak ada seorang pun yang sempurna dan menyamai Tuhan dimanapun. Tapi gini loh, yang penting punya karakter Kristus dalam hidup, takut Tuhan, kenal dan cinta Tuhan, bertanggung jawab, dan melengkapi kekurangan kalian masing-masing. Dan kekurangan itu akan jadi kelebihan yang luar biasa dahsyat dipakai Tuhan. Buat aku dan dia bertumbuh di dalam Tuhan. Partner hidup gitu dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, yang utama adalah melayani Tuhan melalui itu. Kuncinya juga adalah bersyukur. Ini kunci banget teman-teman, bersyukur. Dan untuk look ini, aku punya satu catatan nih. Gak ada anak Tuhan yang takut akan Tuhan tuh yang gak good looking. Beneran deh. Jadi gitu deh jawaban dan pertanyaan atas pertanyaan teman aku itu. Sorry it's so long story, but I hope you feel blessed. Gan bate, Tuhan pakai lebih dahsyat.